Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi investasi dan nilai wajar. Ya, ini adalah satu bab yang membicara khusus tentang investasi. Di mana kalau kita bicara tentang investasi, apakah yang dimaksud dengan investasi itu sendiri? Jadi, investasi itu biasanya adalah sebuah aktivitas untuk menyalurkan atau menanam atau menggunakan ya. Biasanya sebuah perusahaan itu atau seseorang itu akan melakukan investasi kalau ada kelebihan kas ya. Ada kelebihan kas. Nah, kelebihan kas itulah supaya tidak ada idle kas ya atau idle capacity atas kasnya tadi, maka supaya bisa menghasilkan pendapatan baru, maka kemudian kas tadi dimanfaatkan untuk investasi. Ya, biasanya perusahaan itu mendapatkan kelebihan kas dari arus kas operasional perusahaan, ya. Kemudian arus kas operasional perusahaan ini kemudian digunakan untuk apa? Untuk kegiatan investasi. Ya, tujuan kegiatan investasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dari aktivitas non operasional. Nah, biasanya kegiatan investasi itu ada 3 jenis di dalam perusahaan itu. Yang pertama adalah aktivitas investasi digunakan untuk pada kegiatan operasional. Atau kalau tidak pada kegiatan operasional, maka investasi itu dilakukan pada untuk apa istilahnya kegiatan investasi sementara untuk memperoleh pendapatan tambahan selain dari aktivitas operasional. Kemudian bisa juga aktivitas investasi tadi itu dilakukan untuk investasi jangka panjang dengan alasan-alasan strategis. Oke, kita lihat sekarang yang dimaksud dengan investasi pada kegiatan operasional ini adalah investasi pada mesin-mesin produksi. Jadi bisa jadi misalkan perusahaan tadi melakukan investasi pada kegiatan operasional misalkan dengan cara apa? Merombak ya atau merevitalisasi mesin-mesinnya atau dia membeli mesin baru yang digunakan untuk aktivitas operasional, aktivitas produksi sehingga aktivitas operasional dan produksinya tadi itu bisa lebih efisien dan lebih produktif lagi dalam kegiatan aktivitas operasionalnya. Itulah jenis aktivitas investasi perusahaan pada aktivitas operasional. Jadi biasanya investasi perusahaan pada kegiatan operasional ini adalah digunakan untuk membeli ya aset-aset berupa mesin produksi dan sebagainya. Karena itulah kenapa kemudian kalau kita bicara tentang aktivitas investasi pada kegiatan operasional ini itu berkaitan dengan akuntansi aset yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang jenis aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua itu adalah yaitu aktivitas untuk investasi pada jangka waktu sementara, gitu ya. Dan ini biasanya dalam bentuk apa? Kelebihan kas sifatnya adalah untuk likuiditas, ya manajemen likuiditas perusahaan, ya digunakan untuk kelebihan kasnya nanti digunakan untuk memperoleh tambahan arus kas baru dari yang biasanya adalah dari investasi surat utang maupun surat dalam bentuk ekuitas, surat berharga. Jadi ini biasanya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, gitu ya. Kemudian yang aktivitas yang ketiga itu adalah aktivitas investasi jangka panjang. Ini biasanya adalah aktivitas yang sangat bernilai strategis dan biasanya aktivitas investasi bernilai jangka panjang ini atau jangka panjang ini bernilai strategis karena sifatnya adalah investasi dalam bentuk kepemilikan. Yang tujuannya adalah untuk memperluas usaha. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan kemudian membeli saham kepemilikan perusahaan lain ya yang tujuannya adalah untuk memperluas usahanya gitu ya. Jadi tujuannya adalah yang jangka panjang ini strategis. Ada alasan strategis apakah dalam bentuk penggabungan usaha, dalam bentuk merger, dalam bentuk misalnya itu membeli jenis usaha baru dan sebagainya seperti itu. Jadi sifatnya jangka panjang. Nah, kalau kita bicara pada aktivitas yang kedua dan ketiga ini, investasi perusahaan pada aktivitas yang kedua dan ketiga yaitu sifatnya untuk manajemen likuiditas, kemudian untuk investasi jangka panjang, itulah yang kemudian kita bahas sebagai akuntansi investasi, gitu ya. Jadi kalau kita bicara investasi pada bab ini, pada pembicaraan kita kali ini adalah investasinya nanti adalah terkait dengan apa? Terkait pada investasi dalam jangka pendek, ya. Sementara untuk mendapat tambahan arus kas baru dari aktivitas non operasional yaitu digunakan untuk membeli surat berharga dalam bentuk surat utang maupun surat ekuitas kemudian atau nanti dalam bentuk jangka panjang yaitu dalam bentuk kepemilikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita bahas pertama adalah investasi surat utang.
Ya, yang dimaksud surat utang ini adalah dalam bentuk obligasi, gitu ya. Jadi perusahaan itu menanamkan kelebihan kasnya pada surat berharga dalam bentuk utang, yaitu apa? Dalam bentuk obligasi. Kalau kita tahu bahwasanya tujuan utama dari perusahaan ini melakukan investasi adalah untuk memperoleh pendapatan bunga. Nah, nanti pendapatan bunga inilah itu yang digunakan untuk menambah arus kas baru. Ya, meskipun bunga ini dalam ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang haram ya, tapi inilah ya nanti penggantinya dalam konteks keuangan syariah itu adalah menggunakan sukuk. Jadi perusahaan nanti memperoleh melakukan investasi pada sukuk. Sukuk itu adalah salah satu bentuk surat utang syariah, gitu ya. Oke, kemudian di dalam kalau kita bicara tentang investasi surat utang ini ada 3 aktivitas utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aktivitas pembelian obligasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana akuntansi atas pendapatan bunganya. Kemudian terkait dengan penjualan obligasi. Kenapa ada penjualan obligasi? Karena obligasi tadi sifatnya selagi investasi surat utang ini sifatnya jangka sementara, jadi tidak selamanya, maka bisa dipindah tangankan kepada pihak yang lain. Maka ada aktivitas yang ketiga yang harus kita pelajari yaitu tentang penjualan obligasi. Oke, terkait dengan pembelian obligasi, di dalam akuntansi obligasi pembelian obligasi ini yang pertama adalah pembelian obligasi tadi itu diakui sebagai investasi, ya. Jadi pembelian surat utang tadi dalam obligasi itu diakui sebagai investasi. Kemudian diukur sebesar harga perolehannya. Harga perolehan ini adalah sebesar uang kas yang kita keluarkan, ya, termasuk tidak hanya uang kas yang kita gunakan untuk membeli obligasi ini, tapi juga untuk biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh biaya-biaya yang diperolehkan untuk dikeluarkan untuk memperoleh surat utang ini atau obligasi ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah jika pembelian di antara periode pembayaran bunga, maka diakui adanya piutang bunga, gitu ya. Itu terkait dengan di fase pembelian obligasi. Kemudian di fase kedua yaitu pendapatan bunga, ya, karena obligasi itu ada nilai nominalnya, dana bunga dan jatuh temponya, begitu ya. Nah, di pendapatan bunga ini diakui pada saat tanggal jatuh tempo. Jadi pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran kita langsung bisa mengakui pendapatan bunga, kemudian ya. Dan yang kedua adalah dilakukan penghapusan piutang pada saat pembelian, piutang bunga pada saat pembelian. Nanti kita jelaskan, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan penjualan obligasi. Nah, terkait dengan penjualan obligasi, obligasi kita jual nanti itu adalah diukur sebesar nilai wajarnya atau nilai pasar, ya. Nilai pasar, harga pasar saat itu berapa? Itu yang kita ukur atau kita akui sebagai kas ataupun penerimaan dari penjualan surat obligasi. Nah, kita tahu tadi pada saat kita membeli obligasi itu ada harga perolehannya. Maka kita bandingkan antara harga perolehan dengan harga pasar, nilai wajar pada saat kita menjual obligasi tadi itu, itulah yang akan nanti kita akui sebagai adanya keuntungan atau kerugian. Nah, nanti kita bahas secara detail tentang 3 aktivitas ini. Baik, kita lanjutkan. Misalkan ini terkait dengan pembelian obligasi. Misalkan perusahaan Homer Company membeli obligasi senilai $18.000, ya. Kemudian di $18.000 obligasi ini itu dibeli pada tanggal 17 Maret 2014. Sedangkan bunganya adalah 6% per tahun yang itu dibayar setiap 6 bulan sekali, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunganya adalah tanggal 31 Juli sama 31 Januari 2015, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini pada saat pembelian tanggal 17 Maret 2014 ini Homer Company itu juga membeli sekalian 45 hari. 45 hari dari mana? Yaitu mulai tanggal 31 Desember, ya, atau mulai tanggal Januari sampai dengan 17 Maret ini dihitung dengan 45 hari. Maka kalau kita lihat di sini di dalam akuntansinya kita lihat, maka perusahaan Homer Company itu akan mengakui adanya investasi, ya, sebesar berapa? Sebesar nilai wajarnya tadi, atau bukan nilai wajarnya tapi sebesar nilai perolehannya.
Nilai perolehannya adalah 18.000. Kemudian di sini dia mengeluarkan kas juga untuk bunga ya, bunganya yang 135. Maksudnya kok ada bunga? Itu karena apa? Karena dia membeli pada pihak lain. Nah, pihak lain itu dibeli juga dengan bunganya. Nanti kita jelaskan periodisasinya ya. Nah, kemudian kita perusahaan ini mendebet investasi sebesar 18.000, kemudian piutang bunga sebesar 135. 135 dari mana? Yaitu dari 18.000 dolar tadi dikalikan 6%, kemudian dikalikan 45 kali 360. 45 ini apa? Masa dari jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Januari ya, tanggal 31 Januari kepada bulan Maret 17, itu 45 hari. Nanti kita jelaskan itu sebesar 135. Sehingga untuk pembelian harga ini, pembelian obligasi senilai obligasi ini, itu perusahaan Homer Company ini akan mengeluarkan uang kas sebesar 18.135 gitu ya. Itu yang kita kredit pada kas gitu ya. Kemudian tadi kita ketahui bahwasanya obligasi yang dibeli tadi itu jatuh temponya adalah pada tanggal 31 Juli ya, 31 Juli. Nah, dibeli pada tanggal 17 Maret gitu ya. Maka pada tanggal 31 Juli itu telah jatuh tempo bunga gitu ya, pembayaran bunganya. Maka dia akan mencatat pendapatan bunga gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini perusahaan ini akan mendebet kasnya sebesar 540, yaitu apa? Dari pendapatan bunga yang diterima. Ya, pendapatan bunga yang diterima itu apa? 18.000 ya. 18.000 kemudian kali 6% kali setengah 1/12 ya. 1/12 ya. Satu setengah atau setengah tahun ya, dikalikan setengah tahun ya. 6% dikalikan setengah tahun ya. Nah, itu kita lihat di sini pendapatan bunganya adalah 540 gitu. Itu kalau dilakukan selama satu semester gitu ya. Nah, kemudian dari 540 tadi itu yang betul-betul menjadi pendapatannya dia itu adalah sebesar 405 ya. Maksudnya 405 itu dari mana? Yaitu 18.000 kalikan 6% dikalikan 135 kali 300 dibagi 360. Nanti kita jelaskan secara rinci ya. Oke, nah ini penjelasannya. Bagaimana sih transaksi tadi gitu ya? Kita ketahui tadi PT Homer tadi membeli obligasi pada obligasi sebesar 18.000 ya. 18.000 itu memiliki jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 31 Januari, kemudian pada tanggal 31 Juli gitu ya. Dan kemudian nanti ini berulang ya. Ini berulang ya. Ini adalah tanggal jatuh temponya ya, tanggal jatuh tempo pembayaran bunganya. Kemudian pada awalnya ini kan dilakukan pemilih lama ya, pada tanggal 31 Januari 2016 ini sampai 17 Maret itu masih dimiliki oleh pemilih lama. Perusahaan ini membeli pada 17 Maret ya, 17 Maret itu baru dibeli. Nah, kita lihat di sini kalau normalnya perusahaan itu akan menerima 540 gitu ya. Tapi 540 kan dihitung mulai tanggal 1 Februari ya, tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Juli kan gitu ya. Dihitung gitu. Itu adalah normalnya. Harusnya pada periode tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Juli. Ingat ya, tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah 31 Januari dan 31 Juli gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Juli itu adalah pembayarannya gitu ya. Sedangkan obligasi ini dibeli pada tanggal 17 Maret gitu ya. Nah, sebenarnya dia nanti pada tanggal 31 Juli dia akan menerima 540 gitu ya. Tetapi yang boleh diakui sebagai pendapatannya itu hanyalah bulan Maret sampai bulan Juli. Sedangkan bulan Januari sampai bulan Maret itu kan tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Itu miliknya orang lain. Ya, karena itulah kemudian pada saat dia membeli tanggal 17 Maret itu, dia membayar 135 dolar tadi kepada pemilik yang lama, gitu ya. Makanya kemudian di sini tanggal 17 Maret itu dicatat investasi obligasinya
itu sebesar 18.000 gitu ya, 18.000. Kemudian sesuai dengan nilai wajarnya tadi. Kemudian piutang bunganya adalah 135 gitu ya. Piutang bunganya 130. Piutang bunga ini kenapa ada piutang bunga? Karena dia akan mendapatkan bunga pada tanggal 31 Juli kan. Dia akan mendapatkan pada tanggal 31 Juli dia akan mendapatkan bunganya gitu ya sebesar 540, tetapi dia memilikinya pada tanggal 17 Maret gitu ya. Sehingga periode tanggal 31 Januari sampai tanggal 17 Maret itu dia tidak berhak mengakui pendapatan, tapi dia menerima kas gitu. Kenapa? Karena dia tanggal 540 ya pada Juli pada 31 Juli itu nanti dia akan mendapatkan uang kas dari penerimaan bunga tadi 540. Tapi dari 540 tadi itu tidak semuanya bisa diakui sebagai pendapatan bunga. Yang diakui sebagai pendapatan bunga itu adalah 405. Gitu ya. Di mana 405 dari mana? Yaitu dari mulai tanggal 18 Maret sampai 31 Juli gitu ya. Itu yang setara dengan 135 hari tadi gitu ya. Nah, di sini maka tanggal 17 Maret itu dia mencatat investasi obligasinya 18.000, kemudian piutang bunganya. Piutang bunganya ini adalah dia akan 135, dia akan menerima itu pada tanggal 31 Juli ya bersama dengan 540 ini ya. Paham ya? Jadi sedangkan kasnya dia membayar kas 18.135. Kok 18.135? Iya, 18.000-nya itu adalah untuk obligasinya, sedangkan 135 itu adalah bunga yang dibayarkan kepada pemilik yang lama gitu ya. Karena pemilik lama punya hak, karena pemilik lama memegang obligasinya itu tanggal 31 Januari sampai tanggal 17 Maret. Itu pemilik lama. Nah, pemilik lama itu akan mengakui 135-nya ini sebagai pendapatan bunga. Tapi pemilik baru tidak boleh mengakui itu sebagai pendapatan bunganya karena dia baru memiliki tanggal 17 Maret gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Juli kita lihat pada tanggal 31 Juli, pada 31 Juli dia akan mencatat menerima kas sebesar 540. Jadi 540 ini adalah bunga yang diterima rutin setiap 6 bulan sekali. Tetapi untuk kasus tanggal 31 Januari 2006 sampai Juli 31 Juli itu tidak sepenuhnya diakui sebagai pendapatan. Meskipun dia menerima uang kas sebesar 540 gitu ya. Nah, makanya dia dikatakan di sini kalau kita lihat di dalam timeline ini ya dalam timeline ini tanggal 31 Juli dia menerima 540. Dari 540 tadi yang bisa diakui sebagai pendapatan bunga itu hanya 405. Yang 135 sisanya itu dari ke siapa? Itu miliknya pemilik lama. Tapi kita menerima kas, tapi pemilik lama sudah kita bayar gitu ya. Oke, itu tanggal 31 Juli. Makanya tanggal 31 Juli dia akan mencatat debitnya kas $540. Kemudian piutang bunganya dihapus kredit ya 135 karena sudah dibayar. Kemudian dia mengakui pendapatan bunganya 405. Jadi dia mengakui pendapatan bunganya pada periode Maret sampai 31 Juli itu hanya 405. Tapi kas yang diterima adalah 540. Nah, bingung kan ya? Bingung gitu ya. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya saya lagi, 540 itu adalah pembayaran rutin oleh penerbit obligasi. Jadi penerbit obligasi akan membayar rutin 540. Tetapi bagi pemilik obligasi atau investor di dalam hal ini, itu karena dia membelinya tanggal 17 Maret, ya baru tanggal 17 Maret, maka dia tidak bisa mengakui 540 itu semuanya sebagai pendapatan bunga. Hanya 405 saja yang diakui sebagai pendapatan bunga, yaitu selama 135 hari dari 18 Maret sampai 31 Juli. Itu yang diakui sebagai pendapatan bunganya. Tetapi dia tetap bisa mendapatkan uang kas sebesar 135. Yang 135 tadi itu kan sebenarnya sudah dibayarkan kepada pemilik yang lama kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di tanggal 31 Desember. Ya, 31 Desember itu adalah cut off pelaporan ya. Cut off laporan keuangan gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati sekali ya, cut off laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember itu belum jatuh tempo pembayaran, tapi adalah jatuh tempo pembuatan laporan keuangan di sini ya. Makanya kemudian kita lihat jurnalnya. Pada 31 Desember maka dia mengakui adanya piutang bunga sebesar 450. 450 dari mana? Yaitu
jumlah hari ya, jumlah hari kalau 6 bulan itu dapat 540, tapi ini sejak bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Selama 31 Juli sampai 31 Desember gitu ya. 31 Desember itu selama 6 bulan ya, selama 6 bulan itu adalah mendapat selama 5 bulan ya, selama 5 bulan ya. Karena jatuh temponya nanti Januari 31 pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya di sini tanggal 31 Januari pembayaran bunganya. Nah, di sini tanggal 31 Desember itu adalah batas laporan keuangan gitu ya. Antara Juli sampai Desember itu 5 bulan. Jadi 5/12 ya, 5/12 atau 5/6 ya, 5/6 kali 400 kali 540 ya. 540 itu kan bunga yang diterima setiap 6 bulan. Ini dihitung mulai Juli sampai Desember itu 5 bulan. Ya, berarti 5/6 dikalikan 540 yaitu ketemu 450. 450 inilah diakui sebagai pendapatan bunga pada tahun 2006 ya, pada tahun 2006 ya, pada tahun 2006. Nah, ini cut off-nya. Makanya pada tanggal 31 Desember 2006 dia akan mencatat piutang bunga 450, kemudian pendapatan bunga 450. Nah, mungkin Anda akan bertanya, loh Pak, kenapa tanggal 17 Maret ada piutang bunga tapi tidak ada pendapatan bunga? Ya, seperti saya katakan tadi, di sini 17 Maret itu dia tidak bisa mengakui pendapatan bunga karena dia belum mendapatkan bunga, tapi dia punya piutang bunga ya. Jadi piutang belum tentu berkait dengan pendapatan gitu ya. Oke, nanti diendapkan ya kalau misalkan masih bingung gitu ya. Oke, kemudian tanggal 31 Desember itu makanya dia piutang bunga 450 dan mengakui pendapatan bunga 450. Jadi selama tahun ini 2006 ini mulai Maret 17 ya, 17 Maret sampai 31 Desember 2006 ini dia mengakui pendapatan bunga ada berapa? Yaitu 405 ditambah dengan 450. Itu yang diterima. Yang harusnya adalah 540 kali 2 kan begitu harusnya. 540 berarti kali 2 berarti 1080 harusnya 1080. Tapi dia hanya menerima 405 ditambah 450 yaitu sekitar 855 ya, 855 selama 1 tahun ini ya, 1 tahun ini ya. Maka ini pendapatan bunganya ya, itu pada tanggal 31 Desember. Nah, kemudian kita lihat pada tanggal 31 Januari itu adalah jatuh tempo pembayaran bunga. Maka pada tanggal 31 Januari 2007 dia akan mengakui kasnya. Dia menerima kas ya sebesar 540. Jadi rutin. Kalau Anda lihat di sini ya, kalau Anda lihat di sini ya, penerima kas rutin dia. Dia menerima kas rutin 540, 540, 540 gitu ya. Tetapi dari 540 itu tidak semuanya diakui sebagai pendapatan bunga, tergantung periodisasinya gitu ya. Nah, tanggal 31 Januari maka dia akan menerima kas 540, kemudian piutang bunga 450, kemudian pendapatan bunga yang bisa diakui pada tahun 2007 ketika jatuh tempo 31 Januari 2007 itu hanya $90 gitu ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya 450 itu diakui pada tahun 2006 gitu ya. Oke, paham ya? Ini yang mungkin agak membingungkan bagi Anda semuanya gitu ya. Kok bisa seperti itu? Coba nanti dipahami pelan-pelan gitu ya. Coba lihat dipahami di sini istilahnya siklusnya, periodisasinya, timelinenya. Jadi Anda harus membedakan antara pendapatan bunga dengan jatuh tempo bunga. Jadi tidak semua kas yang diterima atas bunga tadi 540 tadi itu diakui sebagai pendapatan bunga, tergantung pada periodisasinya tadi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tentang pendapatan bunga. Kemudian yang terakhir di sini adalah tentang penjualan obligasi gitu ya. Nah, kalau penjualan obligasi ini harus ingat adalah obligasi dijual sebesar nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Kemudian, nah karena ada selisih antara biaya perolehan atau nilai perolehan dengan nilai wajar tadi, maka memunculkan adanya keuntungan ataupun kerugian, gitu ya. Maka kalau misalkan nilai pasarnya itu lebih besar daripada biaya perolehannya, maka itu akan diakui adanya keuntungan atas penjualan obligasi, gitu ya. Kalau misalkan nilai pasarnya itu lebih kecil daripada biaya perolehannya,
maka nanti akan diakui sebagai kerugian penjualan obligasi, gitu ya. Contohnya begini, pada tanggal 31 Januari tadi, ya, tadi kan membeli ya, tanggal 17 April tadi, 17 Maret ya, 17 Maret dia membeli 18.000, gitu ya. Obligasi senilai 18.000. Kemudian tanggal 31 Januari setelah dia menerima bunga, dia itu menjualnya, ya, menjual dengan harga 98, ya. Artinya maksudnya ini berarti harganya 98 di bawah harga pas, di bawah nilai perolehannya. Berarti ini nilai pasarnya itu lebih rendah, gitu ya. Nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai perolehan. Ya, kalau kita lihat di sini dengan nilai pasar 98 atas nilai nominalnya, maka dia akan mencatat, ya, nilainya itu sebesar 17.640, ya. Bisa dibayangkan ya, dia membeli dengan harga 18.000 kemudian dijual dengan harga 17.640. Maka otomatis di sini ada kerugian. Kenapa rugi? Karena nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai perolehan, gitu ya. Kita lihat di sini kan, kalau nilai pasarnya itu lebih kecil daripada nilai perolehan, maka terjadi kerugian atas penjualan obligasi. Kita lihat di sini, ya, nilai pasarnya 17.640, nilai bukunya atau nilai perolehannya dari obligasi ini 18.000, maka ada kerugian sebesar $360, gitu ya. Nah, bagaimana akuntansinya? Maka akuntansinya di sini kita mencatat kasnya sebesar uang kas yang kita terima dari penjualan itu, yaitu 17.640. Kemudian kita mengakui adanya apa? Di debitnya itu mengakui adanya kerugian atas penjualan investasi sebesar berapa? 360. Dan yang terakhir kita mengkredit investasi. Kenapa investasi kredit? Karena saldo normal dari investasi itu adalah debit, gitu ya. Karena ini berkurang dijual, maka dikredit sebesar $18.000, gitu ya. Oke, itu yang mungkin untuk sementara ini tentang apa? Kita belajar tentang akuntansi obligasi. Masih ada lagi, ini adalah investasi pada surat utang, ya. Nanti silakan dilihat lagi bagaimana dengan akuntansi pada surat ekuitas, ya, investasi pada surat ekuitas. Nah, maka tonton pada video yang kedua. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.